Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan pembelajaran bahasa Indonesia, yaitu teks laporan percobaan. Hari ini materi kita adalah tentang menelaah struktur dan kebahasaan teks laporan percobaan. Ibu akan menjelaskan kembali peta konsep dari melaporkan hasil percobaan. Kita telah belajar mengidentifikasi laporan percobaan. Kita telah belajar juga menyimpulkan informasi laporan percobaan. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai menelaah struktur dan kebahasaan teks laporan percobaan. Ibu akan sedikit mengulang materi minggu lalu. Minggu lalu kita sudah belajar menyimpulkan informasi laporan percobaan. Menyimpulkan atau simpulan itu hasil dari kegiatan mengambil inti dari suatu kalimat atau paragraf yang disampaikan dengan bahasa sendiri dan aturan yang berlaku. Mungkin kalian masih ingat ya, minggu lalu Ibu menjelaskannya. Oke, menelaah struktur dan kebahasan teks laporan. Hal ini yang Ibu jelaskan terlebih dahulu adalah struktur teks laporan. Struktur teks laporan itu ada dua, umum dan uraian. Umum itu adalah kalian menentukan klasifikasi aspek dari sesuatu. Misalnya dia termasuk hewankah, alam, tumbuhan, atau apa yang dibahas secara umum. Nah, yang berikutnya ada uraian. Uraian itu dibahasnya lebih rinci, lebih per kebagiannya. Misalnya alatnya, perilaku alamiah dari hewan, atau hal khusus yang ada pada hewan. Contoh, ibu punya hewan kelelawar. Jika ingin dibuat struktur teks laporannya, pernyataan umum yang pertama, kelelawar itu merupakan mamalia, kan? Lalu dia mamalia yang bisa terbang, satu-satunya mamalia yang bisa terbang. Terus disebutin di sini jenis-jenis kelelawarnya. Ada kelelawar vampir, kelelawar telinga panjang, kelelawar ekor 3, dan kelelawar buah. Lalu uraiannya, seperti yang tadi Ibu jelaskan, uraiannya itu lebih rinci, lebih mendetail. Apa yang dibahas di uraian? Biasanya penampilan. Penampilan dari kelelawar itu mirip tikus ternyata. Saat terbang bersama, mereka seperti tikus terbang. Lalu kebiasaan makan. Kelelawar biasanya makan darah, buah, ikan, dan kaktus. Kapasitas. Kelelawar dapat mendengar dari jarak 1 km. Kelelawar termasuk jenis nokturnal. Kelelawar melihat dengan pupil. Oleh sebab itu mereka membuka matanya lebar-lebar untuk melihat. Dan yang terakhir, perkembangbiakan. Kelelawar memiliki bayi. Kelelawar menyusui anaknya selama setahun. Kelelawar biasanya memiliki 3 bayi. Nah, kamu udah lihat nih, kamu pahami contohnya. Contohnya ibu punya hewan kelelawar. Pernyataan umumnya seperti apa, lalu uraiannya seperti apa, kamu pahami. Jadi uraian itu biasanya yang dibahas lebih rinci dari penampilan, dari kebiasaan makan, dari perkembangan hidup, atau dari cara mereka hidup. Setelah tadi Ibu bahas tentang struktur teks laporan, nah kali ini Ibu akan bahas tentang kebahasaan teks laporan. Dicatat baik-baik, kalau kebahasaan teks laporan itu ada 6. Yang pertama ada verba atau kata kerja, kedua ada sinonim atau antonim, yang ketiga ada konjungsi atau kata penghubung, yang keempat ada numeralia, yang kelima ada kalimat aktif, dan yang terakhir ada kalimat perintah. Satu persatu Ibu bahas ya. Yang pertama ada verba atau kata kerja. Kata kerja itu kata yang menyatakan suatu tindakan atau proses, kegiatan atau perbuatan. Contohnya, kayak yang Ibu contohkan nih, menulis, menanam, berjalan, mendaki, itu semua kegiatan, perbuatan. Paham? Berikutnya, ada sinonim dan antonim. Ini udah dari SD, kamu belajar pasti lebih paham.
Sinonim apa? Sinonim persamaan. Lalu antonim. Antonim lawan kata, seperti contoh yang Ibu berikan. Cantik, persamaannya anggun. Kalau antonim dari cantik, jelek. Oke, berikutnya ada konjungsi atau kata penghubung. Ini dari kelas 8 sudah diajarkan konjungsi atau kata penghubung. Contohnya karena, dan, atau, setelah, untuk, tetapi, dan masih banyak lagi ya. Lalu berikutnya ada numeralia atau kata bilangan. Contohnya ke 1, kedua, 1, setengah itu masuk ke kata bilangan. Yang berikutnya ada kalimat aktif. Apa sih kalimat aktif? Yang namanya kalimat itu pasti terdiri dari subjek, predikat, dan objek, lalu keterangan atau lebih disingkat SPOK, ya kan? Namanya kalimat. Tapi kalau kalimat aktif, si predikatnya, predikat itu harus kata kerja. Paham? Yang namanya kalimat aktif, predikatnya harus kata kerja. Diingat baik-baik. Kalimat aktif, si predikat harus kata kerja. Seperti contoh yang Ibu berikan. Andi mendaki Gunung Rinjani. Subjeknya apa? Subjeknya Andi. Predikatnya mendaki. Gunung Rinjani adalah keterangan, bukan objek. Lihat itu, mendaki Ibu beri tanda P atau predikat. Kenapa? Karena mendaki adalah kata kerja. Ya, ini yang disebut dengan kalimat aktif. Paham? Berikutnya ada kalimat perintah. Kalimat perintah ini biasanya ada imbuhan akhirnya itu seperti lah, kan. Hindari. Tuh, sebaiknya aduklah, campurkan. Nah, itu contohnya. Paham ya? Kalau tidak paham nanti akan bertanya di chat, silahkan. Nah, ini Ibu beri tugas, tapi Ibu jelaskan dulu cara mengerjakannya. Ini ada tugasnya tentang kamu disuruh memberikan pernyataan umum dari uraian yang tersedia. Contoh. Ini ada uraian. Uraiannya itu tangkai induk bunga, tangkai bunga, dasar bunga, daun pelindung, daun tangkai, kelopak bunga, mahkota bunga, benang sari, dan putik. Nah, pernyataan umumnya apa? Itu adalah bagian dari bunga. Tuh, paham kan? Nah, ini soalnya cuma 2. Kamu kerjakan di buku tulismu ya. Kamu cari pernyataan umumnya apa dari uraian yang udah ada. Dikerjakan di buku tulis, ditulis kegiatan 2. Jangan lupa tulis tanggalnya. Oke. Oke. Tugas tadi kamu kerjakan di buku tulis. Jangan lupa tuliskan kegiatan 2, terus tanggal saat kamu mengerjakan. Jika ada yang tidak kamu ngerti dari slide atau penjelasan Ibu yang tadi, kamu boleh nanya di grup. Oke, selama pelajaran Ibu ya nanyanya. Nanyanya dengan bahasa yang sopan, nanti insya Allah Ibu jawab. Selamat mengerjakan tugasmu, biasakan jujur pada dirimu sendiri dengan cara tidak menyontek. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.